Setiap bulan Agustus kita pasti tidak bisa lepas dari sosok tokoh yang satu ini. Dari Sabang sampai Merauke, dari yang tua maupun yang muda pasti mengenalnya. Tapi tidak banyak yang tahu seperti apa kisahnya dari kecil sampai akhir hayatnya. Siapakah sosok tokoh yang akan kita kupas kali ini? Ya, tidak lain dan tidak bukan. Sosok tokoh ini adalah Soekarno atau dikenal dengan sebutan Bung Karno. Oke, sebelum kita kupas lebih jauh seperti apa sih perjalanan hidupnya, yang belum subscribe channel Ozen Java silahkan di subscribe dulu. Soekarno atau yang akrab disapa Bung Karno, kita kenal sebagai proklamator sekaligus presiden pertama Republik Indonesia. Dikutip dari buku Soekarnoku, Soekarnomu, Soekarno Kita. Soekarno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Dia lahir dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Ayah Soekarno bernama Raden Sukemi, adalah bangsawan keturunan Sultan Kediri, sedangkan ibunya orang Bali berkasta Brahmana. Itulah kenapa nama Soekarno juga sangat terkenal dan punya tempat di hati masyarakat Bali. Dalam buku Selangkah Lebih Dekat dengan Soekarno, karya Aji Nugroho, dijelaskan Soekarno lahir dengan nama Kusno Sosrodihardjo. Namun karena sering sakit di usia 5 tahun, namanya diganti menjadi Soekarno. Orang Jawa zaman dulu punya kepercayaan bahwa anak yang menyandang nama terlalu berat akan sering sakit. Nama Soekarno berasal dari nama panglima perang di dalam kisah pewayangan, yaitu Karna, yang diucapkan menjadi Karno dalam bahasa Jawa. Awalan Su memiliki arti baik. Meski keturunan ningrat, kehidupan keluarga Soekarno tidak bergelimang harta, apalagi saat itu penjajah Belanda masih berkuasa. Namun dia masih bisa bersekolah di sekolah Belanda pada tahun 1908. Dia lalu berpindah ke sekolah ELS yang berada di Mojokerto. Ia menamatkan pendidikan sekolah dasarnya pada tahun 1919. Selanjutnya Soekarno melanjutkan pendidikannya di HBS di Surabaya atas bantuan teman ayahnya, yaitu Hos Cokro Aminoto. Cokro Aminoto juga memberikan tempat tinggal untuk Soekarno. Bersama Cokro Aminoto, Soekarno mendapatkan ilmu yang luas dan sering bertemu dengan tokoh-tokoh perjuangan lainnya, seperti Haji Agus Salim, Abdul Muiz, Alimin, dan lain-lainnya. Kemudian pada tahun 1921, setelah lulus dari HBS, ia kemudian melanjutkan sekolahnya di Technische Hogeschool atau THS, atau kini lebih dikenal sebagai Institut Teknologi Bandung atau ITB. Soekarno berhasil memperoleh gelar insinyur di tahun 1926. Kemudian, karena rahasia nasionalisme, Soekarno mulai tumbuh pesat ketika bersekolah di Surabaya dan tinggal di rumah Cokro Aminoto. Di sana Soekarno mulai berkenalan dengan paham dan konsep pemikiran seperti pemikiran sekuler barat. Tahun 1926 Soekarno mendirikan Algemene Studi Club di Bandung. Organisasi ini yang kemudian menjadi cikal bakal Partai Nasional Indonesia atau PNI, yang didirikan Soekarno pada 4 Juli 1927 dengan rumusan ajaran Marhainisme. Kemudian usaha yang dilakukan Soekarno membuat PNI tumbuh dan berkembang di Jawa maupun di luar Jawa. Akibatnya, karena aktivitas Soekarno di PNI, Belanda menangkapnya pada 20 Desember 1929. Soekarno kemudian dipenjarakan di Sukamiskin, Bandung. Ia baru dibebaskan pada 31 Desember 1931. Setelah bebas, Soekarno bergabung dengan Partindo, Partai Indonesia, yang merupakan pecahan dari PNI dan memimpinnya. Hal ini mengakibatkan dirinya kembali ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke ND Flores pada tahun 1933. 4 tahun kemudian dipindahkan ke Bengkulu. Di Bengkulu, Soekarno berhasil kabur dan menuju Padang. Kemudian menyeberangi Selat Sunda dan kembali ke Jakarta pada Juli 1942. Kemudian pada masa pendudukan Jepang mengetahui bahwa tokoh besar pergerakan kemerdekaan Indonesia adalah Soekarno salah satunya. Soekarno kala itu adalah bagian penting dari segala kepentingan Jepang datang ke Indonesia, yaitu mengusir penjajah Belanda dan mengambil alih kuasa di Nusantara.
Bermodalkan kalimat saudara tua, Jepang mencoba meyakinkan tokoh pergerakan Indonesia bahwa imperialisme Belanda segera berakhir. Lambat laun, tabiat Jepang mulai disadari para tokoh pergerakan. Secara umum, Jepang hanya ingin memanfaatkan Indonesia di tengah kemelut Perang Pasifik. Para tokoh pergerakan lalu mulai menyusun rencana merdeka yang melahirkan dua corak perjuangan, yaitu perjuangan yang kooperatif dan perjuangan yang non-kooperatif. Soekarno yang kala itu memilih jalan kooperatif sebagai corak perjuangannya. Oleh karena itu, Soekarno banyak terlibat dalam pemerintahan kolonial Jepang. Soekarno terlibat dalam beberapa posisi penting pada lembaga Jepang. Salah satunya menjadi ketua Putra atau prajurit tenaga kerja yang menarik simpati hati rakyat untuk mengikuti program Romusa. Soekarno kerap dianggap sebagai kolaborator Jepang sebab ia selalu mendukung kebijakan Jepang. Sikap macam ini yang membuat Soekarno dikritik oleh tokoh lain. Beberapa orang menganggap bahwa sikap Soekarno semakin membuat rakyat sengsara dan cara demikian ini cenderung lambat dalam menyukseskan kemerdekaan. Soekarno bersikap kooperatif karena mengharapkan imbalan kemerdekaan atau merdeka secara mandiri melalui celah-celah politik Jepang. Dikutip dari Bung Karno, penyambung lidah rakyat Indonesia, Soekarno pernah berujar, kita harus berterima kasih kepada Jepang bahwa kita dapat memperalat mereka, yang dimaksud adalah Jepang. Dikutip dari sejarah Indonesia modern, pada 1943, gerakan bawah tanah yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin ditangkap Jepang. Ada 53 pejuang termasuk Amir Syarifuddin yang ditangkap oleh Jepang. Mereka dijatuhi hukuman mati oleh Jepang, namun berkat peran Soekarno dan Muhammad Hatta yang berada di tatanan pemerintahan Jepang, hukuman Amir dapat diubah meskipun beberapa tokoh yang ditangkap tetap dijatuhi hukuman mati. Tentunya hal ini disebabkan peran penting Soekarno bagi Jepang. Tanpa adanya Soekarno, Jepang akan kesulitan mengerahkan massa pekerja paksa. Melalui Jawa Hokukai, sebuah lembaga yang mengatur mobilisasi pekerja paksa, Soekarno menduduki posisi penting sebagai penasehat. Lembaga ini dimanfaatkan oleh para tokoh pergerakan, termasuk Soekarno, untuk menanamkan nasionalisme pada masyarakat kelas bawah. Dijatuhkannya dua bom atom yaitu Little Boy di Hiroshima dan Fat Man di Nagasaki pada Agustus 1945 menjadi awal melemahnya tekanan Jepang terhadap Indonesia. Kondisi ini secara cepat dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh pergerakan untuk menyiapkan sebuah momentum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah melalui berbagai perundingan, Jepang dan para tokoh Indonesia sepakat membahas kemerdekaan melalui sidang BPUPKI dan PPKI. Rupanya tokoh muda tidak begitu senang dengan kemerdekaan yang diberikan oleh Jepang. Mereka menginginkan Indonesia merdeka bukan dari pemberian. Dilansir dari situs setnek.go.id, tanggal 15 Agustus 1945 sekitar pukul 22 terjadi perdebatan antara Soekarno dan pemuda di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Khairul Saleh meyakinkan Soekarno bahwa ribuan pasukan bersenjata siap mengusir tentara Jepang untuk melakukan revolusi. Bung Karno menolak dengan alasan khawatir terjadi pertumpahan darah yang bakal menghilangkan banyak nyawa. Selain itu, Bung Karno merasa kemampuan tentara Indonesia tidak cukup kuat melawan Jepang. Akhirnya pada dini hari 16 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta terpaksa diculik oleh para pemuda ke Rengas Dengklok. Bung Karno pun didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Sempat terjadi perdebatan. Akhirnya Bung Karno memilih untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mereka lalu kembali ke Jakarta, yakni ke rumah Laksamana Maida yang berani menjamin keselamatan para tokoh. Malam itu juga mereka menyusun naskah proklamasi. Akhirnya kemerdekaan diproklamasikan oleh Soekarno di rumahnya, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta.
pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bung Hatta sudah berpesan kepada para pemuda yang bekerja di pers dan kantor-kantor berita untuk menyebarkan ke seluruh dunia bahwa Indonesia sudah merdeka. Setelah 20 tahun memimpin Indonesia, Soekarno lengser dari bangku kepresidenan, yakni setelah peristiwa G30 SPKI tahun 1965. Situasi pun tak menentu di segala bidang, termasuk juga kesehatan Soekarno yang terus memburuk. Dilansir dari laman Kemendikbud, Soekarno hanya memiliki 1 ginjal yang sehat, sedangkan satunya sudah membatu. Setiap hari, Bung Karno harus meminum madu Arab dan 10 vitamin setiap paginya. Di akhir hayatnya, Bung Karno harus menjalani hari-hari di Wisma Yaso yang menjadi tempat tahanan bagi dirinya. Dia sulit berhubungan dengan orang lain, termasuk keluarganya sendiri. Penjagaan ketat oleh tentara diberlakukan di sana. Sempat bertahan 5 tahun, Soekarno akhirnya wafat pada tanggal 21 Juni 1970. Soekarno sempat dibawa ke RSPAD Gatot Subroto untuk mendapatkan perawatan hingga akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya. Kemudian Bung Karno dimakamkan di Blitar, Jawa Timur atas perintah Soeharto. Nah, itulah kisah dari Soekarno atau dikenal dengan Bung Karno. Semoga kisah ini menambah wawasan kita. Jangan lupa di like dan share video ini. Buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe channel Ozan Java. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.